1. Faktor penyebab kenaikan PPN di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenaikan PPN pajak pertambahan nilai di Indonesia. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN sebagai bagian dari strategi untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan bagi negara. Nah, itu bisa menjadi penyebab utama kenaikan PPN. Yang kedua, kondisi ekonomi. Ketika perekonomian mengalami tekanan untuk inflasi, pemerintah mungkin memutuskan untuk menaikkan PPN sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, perubahan kebijakan fiskal. Perubahan dalam kebijakan fiskal, termasuk kebijakan terkait PPN, dapat terjadi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan fiskal negara. Yang keempat, pengaruh pasar global. Perubahan kondisi pasar global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan kondisi ekonomi global, juga bisa berdampak pada keputusan kenaikan PPN di Indonesia. Yang kelima, upaya pengendalian defisit anggaran. Dalam rangka untuk mengendalikan defisit anggaran, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan tarif PPN. Nah, semua faktor yang tadi dijelaskan bisa berkontribusi pada keputusan pemerintah untuk meningkatkan tarif PPN di Indonesia. 2. Pengaruh kenaikan PPN saat ini terhadap perekonomian masyarakat. Kenaikan PPN bisa memiliki berbagai dampak pada perekonomian masyarakat. Yang pertama, biaya hidup masyarakat. Kenaikan PPN dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik, yang akhirnya dapat meningkatkan biaya hidup bagi masyarakat dan dapat berdampak pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua, konsumsi menurun. Kenaikan harga akibat kenaikan PPN bisa membuat konsumen lebih hemat dalam pengeluaran sehingga berdampak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, penurunan daya beli. Kenaikan PPN bisa mereduksi daya beli masyarakat, terutama pada barang-barang yang memerlukan pengeluaran besar seperti kendaraan, properti, dan barang-barang mewah lainnya. Yang keempat, dampak pada pelaku usaha. Bagi pelaku usaha, PPN dapat meningkatkan harga atau biaya produksi mereka, berdampak pada harga jual dan layanan yang mereka tawarkan, dan berpengaruh juga sebagai daya saing dan laba perusahaan. Yang kelima, peningkatan pendapatan negara. Nah, dari perspektif pemerintah, kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang kemudian diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pembangunan lainnya. 3. Pengaruh inflasi terhadap ekonomi masyarakat saat ini. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap ekonomi masyarakat saat ini? Baik, saya akan menjawab poin yang ketiga. Yang kesatu, daya beli menurun. Inflasi dapat mengakibatkan penurunan daya beli uang. Artinya, dengan naiknya tingkat harga secara umum, uang seseorang akan memiliki nilai yang lebih rendah sehingga daya belinya menurun. Yang kedua, biaya hidup meningkat. Inflasi cenderung menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini dapat mengakibatkan biaya hidup yang lebih tinggi bagi masyarakat, terutama mereka yang mendapatkan tetap atau naiknya tidak sebanding dengan kenaikan harga. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi terhambat. Tingkat inflasi yang tinggi atau tidak terkendali bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena bisa menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis dan inflasi. Yang keempat, efek terhadap inflasi dan tabungan. Inflasi dapat mempengaruhi keputusan investasi dan tabungan. Saat tingkat inflasi tinggi, nilai tabungan bisa terpengaruh oleh daya beli uang yang menurun. Yang kelima, pengaruh terhadap kebijakan moneter. Tingkat inflasi juga mempengaruhi kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Pengaruh inflasi pada perekonomian masyarakat.
dapat sangat beragam, tergantung pada seberapa tinggi tingkat inflasi dan sektor-sektor mana yang terpengaruh secara langsung oleh kenaikan harga. Namun secara umum, inflasi yang tinggi dapat memperberat beban ekonomi bagi sebagian besar masyarakat. Terima kasih, begitulah jawaban dari Daftar BUMN dan sektor usahanya yang ada di Indonesia saat ini. BUMN dan sektor usaha di Indonesia. Yang pertama ada pertambangan dan energi. Dalam pertambangan dan energi, ada PT Pertamina atau minyak dan gas, ada PT PLN atau listrik, ada PT Bukit Asam atau batubara, ada PT Freeport Indonesia atau pertambangan tembaga dan emas. Yang kedua, ada perkeretaapian dan infrastruktur. Ada PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI, ada PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, ada PT Angkasa Pura 1, 2, dan 3 atau bandara. Yang ketiga, ada telekomunikasi dan teknologi, yaitu ada PT Telekomunikasi Indonesia Persero atau Telkom, ada PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau INTI, ada PT Line Industri atau Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Yang keempat, ada keuangan dan perbankan, yaitu ada PT Bank Mandiri atau Persero, ada PT. Proses penyusunan APBN dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN. Proses penyusunan anggaran dan belanja negara atau disingkat APBN melibatkan beberapa tahapan. Berikut adalah peta konsep dari proses penyusunan APBN. Yang pertama ada perencanaan awal. Kementerian Keuangan merumuskan rencana awal berdasarkan kebijakan pemerintah, analisis ekonomi, dan kebutuhan sektor-sektor. Yang kedua ada pengumpulan data. Kementerian atau lembaga memberikan informasi terkait kebutuhan anggaran di bidang masing-masing, misalnya di kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Lalu Badan Pusat Statistik atau BPS memberikan data terkait kondisi ekonomi, demografi, dan sosial. Lalu yang ketiga ada perumusan rancangan APBN. Kementerian Keuangan mengintegrasikan data dan kebutuhan dari berbagai sektor ke dalam rancangan APBN. Lalu pemerintah mempertimbangkan prioritas program dan kebutuhan untuk menghasilkan rancangan APBN. Yang keempat, ada penyusunan naskah rancangan Undang-Undang APBN. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi antar kementerian untuk menyusun naskah RUU APBN. Lalu ada pengesahan APBN. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan, membahas, dan mengesahkan RUU APBN. Yang keenam, pelaksanaan APBN. Lembaga pelaksanaan melaksanakan program-program yang telah dianggarkan sesuai dengan alokasi dana yang sudah disepakati. Pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN. Yang pertama ada pemerintah pusat. Di dalam pemerintah pusat terdapat presiden dan kementerian. Presiden sebagai penentu kebijakan utama, menteri dan pejabat kementerian yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana anggaran di bidang masing-masing. Lalu yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi 11 bertanggung jawab dalam pembahasan dan pengesahan RUU APBN. Selanjutnya ada Badan Anggaran, melakukan pembahasan dan pengkajian mendalam terhadap RAPBN. Lalu yang ketiga ada masyarakat dan swasta. Pengamat ekonomi memberikan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan APBN, dan pelaku usaha terlibat terutama dalam sektor-sektor yang terkait dengan alokasi anggaran. Proses penyusunan APBN melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, DPR, lembaga terkait, dan pihak eksternal seperti pengamat ekonomi dan pelaku usaha. Semua tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa APBN yang disusun mencerminkan kebutuhan dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial pada saat itu. Audio Jungle.